Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Rifkan. Di video ini kita akan melanjutkan aplikasi MovieDB yang sudah kita buat. Yang terakhir kita buat yaitu kita menampilkan segmen no playing di aplikasi kita, dan kita sudah mengimplementasikan pagination di tiap-tiap segmennya. Nah, di video kali ini saya akan membuat untuk detail dari tiap-tiap movie ini. Yang pertama itu kita akan membuat uh, response model. Response modelnya itu seperti ini, karena endpoint yang kita hit adalah get detail ini. Nanti kita akan parsing endpoint ini. Oke, di Postman itu di sini saya sudah siapkan. Kalau kita lihat di dokumentasinya itu dia berupa pet. Di sini pet parameter, bukan query. Pet itu dia langsung movie ID-nya begitu. Tip, ini saya copy aja, saya buka quick type ini untuk membuat modelnya. Di sini saya ubah movie style model, lalu saya paste yang tadi. Mungkin kita tidak pakai semua, hanya beberapa yang kita akan tampilkan. Yang kita tidak tampilkan itu kita hapus saja, kayak ini kita tidak akan, ini kita pakai, genre kita pakai, homepage kita pakai. Nanti di aplikasi detail video kita akan membuat web view untuk menampilkan homepage dari masing-masing movie-nya. Nanti endpoint-nya itu kita ambil dari homepage ini. Terus ID-nya kita pakai. Untuk ini kita tidak pakai. Ini juga, ini biarin aja, atau kita hapus aja. Original title juga kita hapus. Popularity poster untuk production ini kita hapus aja. Kalau teman-teman ingin pakai silakan, tapi di video ini saya tidak akan menampilkannya. Ini juga saya hapus. Revenue, runtime juga kita hapus aja. Ini kita hapus aja. Status, tagline, ini video kita hapus. Oke, mungkin hanya ini aja yang kita pakai. Terus kita copy aja, kita bikin di movie model. Ini kita tambah satu file, kita beri nama movie style model.dart. Kita paste di sini, lalu kita perbaiki dulu ini yang error. Ctrl D, hapus. Lalu untuk backdrop page ini bisa null, karena kalau kita lihat di type-nya untuk skema, kita lihat di sini backdrop page bisa null, homepage juga bisa null. Terus oke. Kan kalau di sini kemarin itu kita menggunakan tanda tanya begini, seperti ini teman-teman. Nah, di detail kali ini saya akan treatment berbeda. Saya tidak akan menggunakan tanda tanya, tapi di backdrop page-nya itu di sini saya buat aja dia default value-nya itu string seperti ini. Nanti kalau dia null akan secara otomatis
default value-nya itu yang dibuat. Oke. Terus itu poster pad yang ini kita hapus required-nya, kita ganti menjadi string 0 shift. Ini kita tidak gunakan, ini juga kita tidak gunakan, ini sama, dan shift. Oke, mantap. Untuk modelnya seperti ini, lalu kita akan buat repository atau kontrak untuk mengambil get detail ini. Kita buka repository ini kita copy aja, responsnya itu beda, dia responsnya movies style movie detail model. Sip. Nama functionnya kita ubah menjadi get detail. Ini kita ganti menjadi ID. Ini kita hapus, kita berikan dia required integer ID karena kalau kita lihat skemanya itu ID-nya itu integer. Oke. Seperti ini, maka kelas implementasinya itu pasti error. Ini kita override aja, lalu kita tambahkan async seperti itu. Supaya cepat kita copy aja ini, copy dari sini, lalu untuk endpointnya itu saya copy ini terus saya paste di sini. Ini dia query param, berarti di sini ID. Dia tidak membutuhkan query parameter, maksudnya di sini pet tadi. Oke, di sini modelnya movie detail, ini kita ubah aja menjadi movie detail model. Ini error recap kita ubah menjadi get movie. Oke teman-teman, sudah aman untuk repositorinya, lalu sudah aman, lalu kita buat providernya sesuai dengan nama kontraknya. Buat movie get detail provider dot archive. Ini saya close, saya bikin kelas baru, saya beri nama movie get detail provider with hang notifier. Oke, di sini membutuhkan repositorinya, movie repository. Ini saya buat private karena nanti saya inject dan melalui konstruktor. Di sini saya bikin satu variabel, saya beri nama movie response model agar movie detail model ini boleh null. Nanti movie-nya kita akan tampung di sini. Ini seperti itu aja, kita bikin detail model. Kita bikin getternya, ambil datanya itu dari movie. Terus itu kita akan buat fungsi untuk mengambil detail.
Di sini kita berikan parameter ID, ID, ya, tip. Lalu di sini ini salah, ini sinkronus aja. Lalu kita panggil repositorinya, repositori get detail, ID-nya kita ambil, terus ini kita tampung di variabel result, ya kita wait, lalu resultnya itu kita false. Oke, di sini koma, lalu di sini saya butuh build context untuk menampilkan snack bar. Ini saya ubah menjadi block body juga. Oke, mantap. Nolnya saya hapus. Ini saya ubah menjadi error. Ini response. Pada saat kita memanggil fungsi detail, kita pastikan movie-nya itu null. Kita beritahu providernya atau consumernya kalau movie-nya null. Nanti kita cek di depan. Di sini juga kalau error kita set movie-nya itu null. Lalu kita beritahu consumernya. Ini kita tampilkan default messenger, konteks snack bar, message tip. Untuk responsnya itu kita langsung aja set movie-nya itu sama dengan respons, karena responsnya ini tipenya movie detail model sama seperti ini. Oke, tinggal kita beritahu aja consumernya kalau movie-nya itu berhasil diambil. Oke, seperti ini untuk providernya. Ini kita cek apa kita klik. Oke, nanti di movie sama dengan null, respons. Oke, seperti itu dulu. Lalu kita akan buat page untuk detailnya movie, style, dot. Nah, kan kalau provider lain itu saya register di kelas material app-nya ini, sedangkan untuk provider untuk detail itu saya akan register dia di dalam kelasnya sendiri, karena kita hanya memakai pada saat kita memanggil detailnya menggunakan stateless widget. Saya beri nama movie style page. Oke, seperti itu. Ini saya ubah menjadi material. Oke, lalu kontainernya ini saya ubah menjadi yang notifier provider. Di sini butuh konteksnya kita tidak gunakan, lalu kita panggil movie get detail provider. Nah, teman-teman dilihat di sini butuh repository, kita biarkan aja dulu. Di sini ada builder
buildernya itu ini, konteksnya kita tidak gunakan, childnya juga kita return scaffold. Nanti di sini app bar, ini butuh bar, oke. Nanti aja saya jelaskan dulu, di sini butuh movie repository, sedangkan movie repository yang kita buat itu ada di kelas main ini. Jadi kita harus memasukkan movie repository ini ke dalam movie detail page, sedangkan movie detail page ini nanti dipanggil melalui komponen-komponen yang memiliki nanti di sini itu item movie ini nanti kan kalau kita klik ini akan menuju ke detail page. Jadi nanti kita harus injek dari sini masuk ke sini, terus dari sini masuk ke sini, dari movie page masuk ke sini, dari sini lagi masuk ke sini, itu kan terlalu jauh. Jadi kita memakai dependency injection untuk mempermudah kita memasukkan repository ini ke dalam detail ini. Untuk package yang saya gunakan itu get it ini sebenarnya bukan dependency injection, yaitu seperti service locator yang ini. Nanti kita baca aja dokumentasinya. Di sini saya copy, saya paste ke PubSpec YAML, lalu saya buka terminal Flutter PubCat. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu, saya buat satu di folder lib sini. Saya bikin satu file, saya beri nama injector.dart. Ini saya bikin satu fungsi void setup. Oke. Lalu kita siapkan dulu untuk injektornya. Di sini kalau kita baca dokumentasinya, kita harus memanggil instance untuk get it-nya itu sendiri. Ini saya paste aja, lalu saya import. Oke, untuk meregistrasikan itu kita menggunakan yang namanya function registrasi singleton ini, atau bisa juga menggunakan register lazy singleton. Nah, saya akan menggunakan yang ini. Ini saya komen aja. Misal di sini saya akan register HTTP client-nya. Dalam kasus ini HTTP client-nya itu dio-nya, berarti di sini get it ini saya ubah aja menjadi SL. SL itu service locator, saya singkat aja. Jadi di dalam service locator itu ada namanya register lazy yang ini singleton ini. Di sini dia butuh tipe-tipenya apa, jadi di sini kita beri aja, karena dio yang akan kita registrasi kita masukkan aja. Jadi kan di sini dio-nya ini kita buat secara manual, jadi otomatis semua repository yang membutuhkan dio ini akan kita injek ke dalam kelasnya masing-masing secara manual. Nanti si injektor ini secara pintar akan mengetahui repository atau kelas-kelas apa saja yang membutuhkan dio ini. Nanti dia yang akan menginjek atau meneruskan kelas dio ini ke dalam konstruktor kelas-kelas yang membutuhkan, seperti itu. Ini dio-nya, lalu dio-nya itu membutuhkan optionnya ini saya cut aja, Ctrl X. Ini saya hapus saja. Di sini kita mengembalikan objek dio-nya yang tadi, lalu kita isi untuk propertiesnya.
atau optionnya. Ini kita impor aja, sip. Untuk objek dio-nya sudah selesai kita buat, lalu kita akan meregistrasi repositorinya ini. Jadi di sini kita panggil aja, sini saya berikan komentar aja, register repositori. Nanti kalau banyak repositori kita register aja di sini. Kita menggunakan register lazy, kita menggunakan lazy karena nanti lazy ini nanti dia dipanggil baru dia dibuild. Kalau dia tidak dipanggil dia tidak akan dibuild. Ini tipenya kelas abstraknya seperti yang kita lihat di sini, kelas abstrak tapi memanggil implementasinya, jadi itu tipenya adalah abstrak. Movie repository di sini abstrak, terus kita mengembalikan movie repository yang implementasi. Nah di sini butuh dio. Kalau di sebelumnya itu dio-nya itu kita masukkan secara manual seperti ini. Kalau menggunakan injektor itu kita panggil aja get it-nya atau service locator-nya ini, kita panggil aja SL di sini. Nanti secara pintar dia akan mengetahui kelas ini membutuhkan apa. Nanti dia cari di dalam kelas setup ini yang sudah diregistrasi. Oke, untuk repositorinya sudah aman. Jadi ini kita hapus aja karena kita sudah buatnya di dalam kelas injektornya. Terus ininya kita hapus aja, kita save. Nanti ini kita atasi, kita registrasi dulu provider-provider yang berada di aplikasi kita. Di sini kita sudah memiliki 4 buah provider, jadi kita harus registrasi ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan yang register lazy singleton ini untuk meregistrasi provider, tapi saya menggunakan yang register faktor ini. Jadi di sini saya bikin saja komen register provider. Sini saya menggunakan register factory. Di sini memerlukan IP. Kalau kita lihat register factory ini dia memerlukan type di sini. Jadi kita kasih aja type-nya itu sama dengan provider yang akan kita registrasi. Misal yang pertama itu discover movie get discover provider. Oke, ini kita copy lalu kita return di sini. Ini membutuhkan movie repository. Kan movie repository itu kita sudah buat di sini. Nanti kita panggil aja menggunakan service injector. Nanti dia akan mencari movie repository di dalam objek service locator ini. Oke. Untuk discovernya sudah saya copy, saya ganti menjadi top red. Ini juga saya ganti menjadi top red. Oke, saya copy lagi, saya ubah menjadi no play. Ini juga no play. Tip yang terakhir itu yang baru kita tambahkan adalah detail. Ini juga detail. Tip untuk kelas injektornya seperti ini. Kalau kita breakdown kan setiap providernya kita itu membutuhkan repositorinya itu kita register di sini, dan setiap repositori itu membutuhkan
Dio itu kita register di sini, dan Dio ini membutuhkan optionnya itu kita sudah langsung berikan di sini. Oke, sip, seperti itu. Ini folder setupnya kita panggil di kelas main kita di sini, setup. Oke, itu kita panggil aja. Lalu cara pakainya itu, ini kan kita injek secara manual, ini kita hapus aja. Lalu providernya itu kita bungkus ke dalam kurung siku seperti ini, lalu kita panggil service lokatornya seperti ini. Sip. Maka errornya akan hilang. Kita buat juga seperti itu, ini juga. Oke, sip, sudah aman. Nah, tinggal ke detailnya. Nah, sip, ini juga membutuhkan repository. Daripada kita injek tadi yang saya jelaskan itu panjang sekali langkahnya, kalau kita menggunakan injektor ini gampang saja. Di sini kita hanya membungkus dengan kurung siku, lalu kita panggil objek yang ini. Ini error karena kita belum impor, kita impor aja, import. Nah, dan errornya itu akan hilang. Kalau kita jalankan, ini harusnya tetap muncul seperti biasanya. Kita coba aja Command Shift F5. Command Shift F5. Oke, sip, jalan. Kita tunggu. Kita tunggu aplikasinya dibuild. Ini adalah hal yang paling menjengkelkan pada saat membuat aplikasi, menunggu aplikasi dibuild. Oke, sabar aja. Bagi teman-teman yang kurang paham untuk injektornya ini, silakan bertanya aja di komentar, nanti saya jawab. Aman. Oke, aplikasinya sudah diinstal. Kita lihat harusnya itu seperti semula. Kita lihat. Oke, berhasil mengambil datanya, sip. Tidak ada yang berubah, aman. Kalau kita lihat pagingnya juga sudah oke. Injektornya itu sudah bekerja dengan baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada ada app bar ini. Kalau saya scroll ke atas dia hilang, kalau saya scroll harus ke atas sekali baru dia muncul. Nah, itu akan kita edit sedikit. Ini kita close aja dulu. Untuk page-nya itu di per app bar-nya ini, di sini ada properti namanya floating. Saya buat true, lalu ada snap true, lalu di sini ada properti snap. Saya buat oke. Kalau saya save, teman-teman bisa lihat di sini app bar-nya ini kalau saya scroll ke atas dia akan naik, tapi kalau saya scroll sedikit aja ke bawah, nah dia akan turun seperti itu. Jadi tampilan aplikasinya lebih interaktif lagi. Oke, kita akan membuat fungsi on-click di gambar ini supaya nanti bisa memanggil PC. Gambar ini itu berada di komponen discover, lalu tem ini. Nah, saya akan menambahkan fungsi on-click dalam sini. Kenapa dalam sini? Karena saya ingin ada ripple. Ripple itu adalah semacam feedback kalau kita mengklik gambar ini. Kita langsung aja praktekkan di sini. Di bawah positioned ini saya tambahkan 1.
widget namanya itu positioned fill. Nah, positioned fill ini saya jadikan dengan widget material. Widget material itu saya atur warnanya menjadi transparan. Lalu untuk lalu untuk childnya itu saya beri inkwell, karena inkwell ini kalau kita langsung bungkus gambarnya itu nanti kalau kita klik itu kayak tidak diklik, kayak tidak ada feedback seperti ini. Saya klik, ini saya sudah klik di touchpad saya ini kayak tidak ada feedback. Nanti inkwell ini membutuhkan on tap. Sip. Coba kita hardcode aja dulu on tabnya. Kalau kita save, kita lihat hasilnya itu kalau kita klik di sini. Nah, teman-teman bisa lihat itu sudah ada ripple-nya. Jadi user itu tahu kalau gambarnya ini bisa diklik. Oke, tapi on tab-nya ini kita buat menjadi dinamis. Saya copy, saya paste ke sini, koma ini final. Lalu kita panggil di on tab supaya tidak required aja, ini kita ganti menjadi on tab. Sip. Nah, ada satu lagi yang saya ingin perbaiki, yaitu untuk lebar dari widget yang bawain teman-teman. Kan widgetnya ini kalau kita lihat ini kita hapus. Nah, kita close aja. Itu ada di playing movie. Yang ini no playing. Kalau kita lihat itu untuk lebarnya itu kita hardcode di sini 300, 350. Nah, ini kalau kita buka di aplikasi yang agak besar atau agak kecil ini nanti tidak konsisten lebarnya. Jadi bagusnya itu kita ambil lebar dari perangkatnya. Cara mengambil lebar dari perangkatnya itu kita panggil aja fungsi media query of context. Ini ada size itu ada width. Nah, kalau kita save, kita lihat di sini dia akan mengikuti lebar dari layarnya ini. Tapi kita tidak mau full, jadi di sini kita kali 0, misal 9. Jadi 0,9 itu kita hanya mengambil 90% gambarnya, lebarnya maksudnya. Kalau 80% dari lebar seperti itu. Oke, mungkin 80% aja. Sip, sudah mantap. Kita close. Lalu yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengimplement provider kita di dalam page-nya ini. Di sini kan di dalam ini kita sudah buat tadi function get detail, jadi kita get aja. Ini kita panggil aja titik 2 kali, kita bisa panggil functionnya. Dia butuh konteks dan ID. Nah, nanti pada saat kita panggil moviepack ID ini kita harus menyertakan ID movie-nya melalui constructor. Sip. Seperti ini. Untuk buildernya itu kita return saja scaffold, lalu kita di bodinya itu menggunakan custom scroll view.
Control V. Oke, sip. Seperti ini. Coba kita tes lock. Kalau sudah berhasil, kita tampilkan aja di dalam app barnya, misal per app. Oke, untuk titlenya itu kita tes aja tag. Ini kita ambil dari kita cek dulu kan. Kalau kita lihat itu di sini moviesnya itu boleh 0, jadi kita cek moviesnya itu kita ambil dari sorry, kita harus memanggilkan samar. Ini kita return. Ini untuk mengecek aja ya value-nya, nanti kita perbaiki. Sip. Konteks kita tidak gunakan, ini juga kita tidak gunakan, ini kita jadi provider. P kecil, sip. Provider di sini ada di sini kita belum memberikan tipenya itu adalah movie get title pro. Dalam sini itu ada movie. Kalau teman-teman lihat movie-nya ini bisa 0 harus. Oh, di sini taruh. Ini kita ubah menjadi tip. Kalau teman-teman lihat movie-nya itu bisa 0, jadi kita cek kalau movie-nya sama dengan 0, kita balikin aja string kosong. Tapi kalau movie-nya itu ada datanya, kita balikin provider movie title. Ini kita buat aja kondisinya di sini tidak sama dengan tidak sama dengan 0. Title tip seperti ini karena dia 0, kita kasih tanda seru aja di ini. Kita kasih tanda seru di sini. Kita tes, panggil detail ini di dalam komponen discover. Jadi kan tadi kita sudah menambahkan fungsi ontap dalam sini, sudah ada. Lalu kita panggil navigator push. Di sini kita pakai material page root. Pakai konteksnya kita enggak pakai, kita return aja langsung kelas movie page detail page. Movie detail page ID-nya itu kita ambil dari movie ID. Tip, kalau kita tes klik, ini mungkin loading dulu. Ini ada error. Kalau kita lihat itu integer double is not subtype. Oke. Di sini kita mendapatkan double, tapi kita di sini tuh kita kejar, jadi
Ini kita ubah aja menjadi double sambil kita lihat ini quote average double, oops, double. Ini integer tetap. Oke, itu jangan khawatir kalau ada salah begitu, teman-teman baca aja errornya, kita tes lagi, kita lihat. Nah, di sini teman-teman lihat sudah berhasil menampilkan title-nya. Coba video lain kita klik, misal Xavier ini. Nah, tip yang muncul. Selanjutnya itu kita akan membuat tampilannya. Movie mode, movie detail page. Oke, kita akan membuat untuk tampilan. Kita log aja dulu di sini supaya teman-teman bisa lihat hasilnya. Misal, provider movie to string. Kalau ini jangan teman tulis, ini saya cuman hanya cek memberikan contoh aja, mau lihat aja hasilnya. Coba kita klik. Nah, di sini sudah ada itu instance movie detail, karena di dalam model kita itu, mana model kita tadi ini, kita harus menambahkan fungsi toString. Ya, saya tambahkan string. Ini juga saya tambahkan toString. Prosesnya. Nah, di sini sudah muncul. Kalau misal kita coba yang lain, Black Adam, kita lihat di sini. Black Adam, oke, sip. Oke teman-teman, mungkin video kali ini kita hanya menampilkan log aja, karena untuk detailnya itu nanti agak banyak widget, akan memakan waktu kalau kita lanjut, jadi kita pisah aja videonya. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, seperti biasa ritual yang kita lakukan, kita push git add git commit min m parsing data movie detail and add service local. Kita push it info ori it push kali origin kurang i. Oke, sudah aman, detailnya juga sudah aman. Kalau kita cek di sini harusnya sudah. Untuk teman-teman yang ingin lihat source code-nya secara lengkap, silahkan kunjungi repository yang ini. Ini itu sudah ada. Kita lihat di sini update 1 menit yang lalu. Oke, sudah terpush ke GitHub. Kalau kita cek di sini sudah ada injektor yang kita buat tadi. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita akan lanjut mempercantik tampilan detailnya di video selanjutnya. Terima kasih.